Oke, halo semuanya. Karena udah jam 8 pas, ini aku langsung start aja ya. Jadi di session satu kita kali ini kita bakal belajar bahasa pemrograman C yang nantinya itu di semester satu bakal dipakai di mata kuliah Algorithm and Programming. Gitu ya. Ini banyak yang bilang mata kuliah semester satu tersusah itu adalah Algoprok. Kenapa? Karena menurut aku karena mereka kaget aja sih. Mungkin kan nggak semuanya itu SMK yang belajar komputer gitu kan ya. Ada juga yang SMA IPA gitu ya. Aku sendiri juga dulu SMA IPA. Jadi waktu pas masuk ke dalam si kuliah semester satu ini tuh ini adalah hal yang baru gitu. Jadi makanya beberapa ada yang ketinggalan atau beberapa mungkin ada yang kaget dengan mata pelajarannya gitu. Di session satu ini kita masih basic aja, gimana cara kita belajar ngeran si programnya, abis itu gimana sih caranya kita masukin input ke dalam program atau enggak kita ngeluarin outputnya ke dalam program itu gimana, gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin aku tanya dulu sebelum aku mulai coding, share screen sama suara aku udah aman kan ya? Sudah aman, Kak. Sudah aman, Kak. Oke, oke. Ini kalian bisa buka devsi kalian juga aja. Dan kalau misalnya kalian bingung gitu, kenapa harus bahasa pemrograman sih? Bahasa pemrograman kan ada banyak ya. Ada Python, ada Java, ada MySQL gitu ya. Tapi biasanya kita tuh belajarnya C dan Java dulu gitu. Kalau misalnya computer science itu dia dibelajarinnya C dulu, tapi kalau kalian ambilnya itu sistem informasi, kalian diajarinnya itu Java dulu. Gitu. Kenapa sih dua bahasa itu jadi awalnya? Karena itu adalah bahasa yang udah lama banget dan itu yang paling basicnya. Gitu. Jadi kalau kamu tahu, kalau kita bandingin misalnya sama Python atau Golang gitu ya. Kalau Python atau Golang itu dia ada banyak function bawaannya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di C, dia tuh nggak ada function bawaannya sehingga kita harus pikir logiknya itu secara manual. Gitu, jadi nanti kalau kamu sinya udah lancar, ketika kamu di semester 3 4 atau 5 itu ada bahasa pemrograman baru gitu ya, kayak kamu pindah ke Golang atau kamu pindah ke Java gitu. Nah, itu kamu adaptasinya pasti lebih cepet gitu. Nah, di sini kita langsung mulai code-nya aja. Sintaks awalnya itu, ya aku ketik dulu ya, wait, terus aku jelasin. Kayak gini. Nah, hashtag include stdio.h itu apa? Ini tuh artinya adalah library. Jadi ibaratnya kalau misalnya di pemrograman itu nanti dia ada beberapa function-function yang bakal kita panggil. Function tuh apa? Function tuh adalah tools yang kita pakai kadang bisa buat ngeluarin output, kadang bisa buat masukin input gitu. Functionnya itu berasal dari mana? Functionnya itu berasal dari si library ini gitu. Hal yang pasti kita pakai nanti di UTS, UAS, atau ketika di quiz gitu ya, itu adalah library stdio.h. Kenapa? Karena dia nge-store semua function yang terkait dengan input dan output gitu. Tapi nanti ada library lainnya juga gitu yang kalian bakal pakai. Kedua yang paling sering dipakai itu adalah string.h. Nih di sini aku udah tulisin juga, sama ini PPT-nya udah kalian bisa akses juga di Discord gitu ya. Ini yang string.h juga dia bakal sering dipakai. Nanti isinya itu di dalamnya manipulasi string gitu. Kalau misalnya kita pengen ngitung jumlah karakter dalam string gitu. Oh ya sorry, string itu apa? String itu adalah sebuah kalimat atau kata gitu ya. Nanti itu aku bakal bahas lebih detail lagi di tipe data. Terus ada library ini juga math.h. Ini kalau misalnya yang berhubung dengan matematika ya kayak akar, pangkat itu masuk ke dalam math.h gitu ya. Terus ada limit.h, stdlib.h dan juga si type.h. Gitu sebenarnya masih banyak lagi. Untuk detailnya mungkin kalian bisa search aja misalnya library in C gitu ya. Nanti dia bakal munculin banyak. Nah ini nih. Kayaknya ini lengkap nih yang Geeks for Geeks. Wait. Nah, ini harusnya lengkap beserta dengan penjelasannya. Tuh, gitu ya. Ini mungkin aku taruh linknya juga di Zoom ya, chat Zoom. Tapi yang paling kita sering gunain itu pasti stdio.h, itu udah pasti ya.
yang di sini yang kita tulis. Terus yang kedua paling kita sering gunain adalah string.h yang untuk manipulasi string gitu. Tapi kita sekarang awal-awal masih pakai yang satu library ini dulu aja, stdio.h gitu. Sampai sini sebelum aku lanjutin bagian ini yang aku blok, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Oke, aman ya. Nah, terus yang ini, yang aku blok ini artinya apa? Ini biasa disebut dengan start function gitu. Artinya apa? Artinya itu segala codingnya nanti udah mau sekompleks apapun gitu ya, misalnya ada 1.000 lines, 2.000 lines, atau lebih gitu ya. Dia pasti mulainya dari si int main ini. Gitu, dia mulainya dari atas ke bawah juga. Gitu, ini adalah start function. Pasti mulai dari sini. Gitu. Lalu terakhir ada return 0. Ini artinya apa? Ini artinya itu sebenarnya ini sebenarnya opsional sih. Ini opsional. Jadi kalau kita hapus, ini kita hapus gitu ya, dia tetap bisa jalan. Tapi kenapa sih orang-orang nanti di kuliah juga biasanya pakai return 0? Kenapa? Karena kita tuh jadi lebih gampang untuk ngedebug gitu. Ngedebug tuh apa? Ngedebug itu adalah ketika kita benerin code kita ketika ada error. Gitu ya. Gimana cara taunya? Cara taunya adalah, jadi ketika kita run code, wait, nih aku tunjukin aja ini ya, misalnya aku save ya. Aku bilang aja ses 1. Ini kalau misalnya aku run code, dia bakal muncul pop up di sini. Wait, aku agak lag-lag. Nah, dia bakal muncul pop up di sini dan kalau kalian lihat di terakhirnya itu dia bilang with return value 0. Kalau return value angka yang aku blok di sini, ini aku kasih annotate deh, wait. Kalau angka yang aku kotakin di sini sama angka yang aku kotakin di sini udah sama, tandanya code kalian itu nggak ada error sama sekali. Udah sesuai. Gitu. Jadi kalau kalian bingung, kira-kira bisa nggak sih di sininya itu kita ganti gitu ya angkanya pengen jadi return 1, bisa-bisa aja. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini di run lagi, ini aku hapus yang lamanya. Kalau misalnya dia di run lagi dan ini sama return 1, terus yang di sini sama kayak di programnya, tandanya code kamu udah aman, nggak ada error sama sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya beda, kayak ini aku contohin ya, misalnya ada error nih. Misalnya ini aku taruh aja code yang bikin errornya. Gini deh. Wait, aku hapus annotate juga biar kalian nggak bingung. Nah ini, kalau misalnya aku run, nah dia bakal, wait, gini misalnya. Nah, wait, kita bikin char deh, char 100 ini persen deh. Atau kita hilangin dana, wait. Mm, 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 mm. Nah gini aja. Nah ini dia bakal loading lama, terus harusnya dia bakal return sebuah angka yang nggak sesuai. Tuh, kalau kalian lihat ya di sini, dia returnnya itu adalah 3221 bla 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 ini. Dia nggak sesuai dengan ada yang di code. Kenapa? Artinya dia itu ada error. Gitu. Itu dulu ya. Nah, yang ini nanti aku bahas nanti ketika kita udah masuk ke yang input outputnya. Ini biar kalian ngerti dulu ini kenapa orang-orang itu pakai coding ini walaupun opsional. Gitu. Ini aku sekalian kasih komen juga. Jadi di sini kalau kalian lihat yang biru-biru ini apa? Yang biru-biru ini adalah komen.
gitu ya. Jadi penjelasan dari snippet-snippet code kalian, potongan-potongan code kalian, gitu. Ini aku bilang aja optional, terus kalau di run, ketika di run code dan value-nya sudah sama seperti di code, maka tidak ada error. Tapi kalau nggak sama, maka ada error. Gitu. Untuk basic sintaksnya dulu, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sampai sini? Sebelum kita masuk ke variabel dan tipe data. Mungkin sambil aku nunggu pertanyaan, kalian bisa sambil ketik dulu ya. Ini, aku paling kasih waktu sampai 8.13. 8.13. Kak, izin nanya, Kak. Mm-mm. Aku kan belum punya laptop ya. Kalau misalnya pakai MacBook itu bisa nggak sih, Kak? Bisa kok, bisa. Tapi bukan di Dev C++ itu ya? Hmm, setahu aku di Dev C++ juga bisa deh MacBook. Tapi kayaknya Oh, beda beda file sama yang aku kirim di Discord. Di Discord kan aku kirim linknya. Itu I think khusus buat Windows deh. Tapi nanti oke. aku coba cari link buat yang MacBook ya. Oke, Kalau thank you, Kak. misalnya, mm-mm. Kalau misalnya alternatifnya paling di Visual Studio Code juga bisa. Oke. Visual Studio Code itu udah bisa Python gitu juga, Kak? Iya, bisa Python gitu-gitu juga. Oke. Betul. Kasih, Kak. Oke. Oke, sampai sini masih ada yang ngetik dulu nggak nih? Sebelum aku lanjut ke variabel dan tipe data ya. Oke, aman ya. Kalau misalnya masih ada yang ketik, kabarin aja ya. Nanti takutnya ketinggalan. Nah, ini kita ke PPT dulu deh. Di sini, tipe data itu ada banyak, tapi yang mainnya itu adalah integer. Integer tuh yang ini, yang int ya. Jadi dia itu adalah nampung angka bulat. Jadi kayak angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Si apa jaraknya itu dia bisa dari yang minus ini sampai 2 ini. Gitu ya, 2 miliar ya. Nah, terus sebenarnya yang aku kotakin ini, wait, aku kotakin dari sini sampai sini. Yang aku kotakin ini sebenarnya fungsinya sama. Semuanya itu nyimpen angka bulat gitu ya. Jadi nggak bisa dalam bentuk desimal. Cuman bedanya apa? Bedanya itu di range-nya aja gitu ya. Nanti di soal kita tuh bakal ada namanya constraint. Constraint itu apa? Constraint itu dia bakal ngasih tahu kira-kira sebuah variabel ini bisa nampung sampai berapa miliar atau sampai berapa triliun gitu. Atau bahkan cuma ada yang puluhan ribu doang gitu. Nah, itu kalian sesuaiin aja gitu. Biasanya aku tuh mulainya itu langsung pakai dari sini, dari yang integer, yang int ini. Tapi kalau misalnya yang int ini kurang, misalnya butuh kayak 10 miliar gitu ya. Ini kan cuma sampai 2 miliar nih. Misalnya dia butuh 10 miliar. Nah, aku biasanya itu pakai long long in. Tapi kalau long long in masih kurang, baru aku ganti jadi yang paling banyak, unsigned long long in. Gitu. Jadi bedanya itu cuma di range-nya doang, tapi dia tuh sama-sama nampung angka bulat. Gitu. Terus berikutnya yang di bawah sini, sign char sama unsigned char ini adalah nampung satu karakter. Gitu. Jadi bisa dalam bentuk simbol, bisa dalam bentuk alfabet, bisa dalam bentuk angka gitu ya. Yang penting dia satu biji, cuman satu karakter aja. Gitu. Lanjut lagi ke sini. Yang aku kotakin ini tiga-tiganya itu nampung angka desimal gitu ya. Jadi 2,5,
2,0, 3,0, dan seterusnya gitu. Tapi bedanya apa? Bedanya itu adalah ini, berapa banyak dia bisa nampung angka di belakang desimalnya gitu. Float tuh yang paling dikit, double tuh yang ya sedang sih. Tapi biasa aku pakai double. Kalau misalnya double nggak cukup untuk nampung berapa angka di belakang komanya, baru pakai yang long double gitu. Nah, ini mungkin aku taruh juga di sini sebagai catatan ya. Jadi tadi ada int buat angka bulat. Nanti range-nya bisa kalian lihat di PPT detailnya. Terus ada char buat karakter, satu karakter. Lalu ada double atau float, dia buat angka desimal. Sama sebenarnya yang tadi nggak ada itu ada bool. Bool ini cuma bisa nyimpen true atau nggak false. Gitu. Dan terakhir ada juga namanya string, yang tadi aku bilang ya. Dia itu nyimpen kalimat atau kata. Gitu. Ini adalah tipe datanya. Gitu. Nanti cara gunainnya gimana? Cara gunainnya gini. Jadi misalnya kita itu pengen nyimpen sebuah nilai 4 gitu ya. Kita pengen nyimpen di suatu tempat. Nah, di pemrograman buat nyimpennya itu ada yang namanya variabel. Gitu. Jadi ini adalah penampung suatu nilai. Gitu. Nah, ini kita tinggal cocokin nih. Misalnya aku pengen nyimpen angka 5 ya, angka bulat. Berarti ini aku bikin aja int, terus A misalnya. Sama dengan 5. Formatnya gimana? Formatnya itu berarti tipe datanya apa. Ini aku taruh di sini ya, tipe data. Habis itu nama variabelnya. Habis itu di sini baru assign value kalau mau. Tapi kalau nggak mau assign value kayak gini, kayak misalnya aku pengen int A doang gini ya, declare variable aja. Nah, itu juga boleh. Gitu. Jadi tipe datanya itu milih dari sini ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini aku kasih judul aja, tipe data. Terus nama variabelnya itu kalian bebas apa aja. Di sini aku sebut aja A gitu ya. Tapi saran aku, kalau kalian pengen namain sebuah variabel, itu yang sesuai dengan fungsinya. Jadi contohnya di sini aku pengen nyimpen number gitu ya. Jadi di sini aku namainnya misalnya number gitu. Nah, habis itu terakhir, ketika kita, ini namanya declare ya. Jadi ketika kita buat suatu variabel baru, disebut juga dengan declare. Ini aku bilang aja declare variabel, itu adalah buat variabel baru. Gitu. Nah, di sini itu kalian bisa pilih maunya declare doang gini atau pengen langsung assign nilainya. Jadi kita langsung di sini kasih sama dengan 5 gitu. Buat gimana sih cara kita tahu si variabel number ini udah punya nilai 5 atau belum? Cara taunya adalah kita di print, kita kasih output gitu. Ini aku sekalian ajarin juga output. Dia ada dua jenis, ada puts sama ada printf. Ini aku ajarin dulu yang printf gitu ya. Printf. Nah, di sini kita sebenarnya bisa masuk ke dalam kayak gini. Kita print si variabel numbernya gitu. Kalau kalian bingung, ini apa sih persende tuh? Ini disebut dengan format specifier. Ini aku bilang aja tipe data dan format specifier ya. Jadi kalau int, format specifiernya itu persende. Kalau char, format specifiernya itu persen %C. Kalau double, aku gini deh. Kita pisah karena double sama float beda. Nih, kalau double itu format specifiernya persen %LF. Kalau float persen %F. Terus kalau bool tuh persen %B. Sorry, persen. Sama kalau string itu persen %S.
gitu. Nah, jadi ketika kita pengen input atau output variabel gitu ya, kita taruh di sini printf, terus kita masukin nih format specifiernya. Di sini kan dia number ya, dan dia tipe datanya int. Kita cari nih di sini. Oh, int itu adalah persen %d. Jadi kita masukin persen %d, habis itu baru variabel yang mau kita printnya. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya aku run, dia bakal ngeluarin 5. Gitu. Jadi dari sini kita tahu kalau misalnya si variabel number ini berhasil nampung nilai 5. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin ini bisa sambil diketik dulu ya. Buat lebih detailnya nih notes-notesnya juga. Paling aku tunggu sampai menit 8.24 deh, agak banyak ini. Atau nggak 8.25 kalau misalnya masih ada yang belum. Gitu. Buat tipe data sama variabel sama format specifier ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Oke, aman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Ini sambil nunggu yang belum selesai ketiknya ketik. Oke, sampai sini ada yang masih ketik dulu nggak nih? Ya, aman ya. Nah, terus sebelum lanjut, mungkin aku pengen kasih tahu juga kalau di printf ini juga dia bisa print multiple variable sekaligus gitu ya. Jadi kalau kita pengen print banyak variabel sekaligus juga bisa gitu. Terus dia itu ibaratnya kayak apa ya? Mainan fill the blanks gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen print saya, gini deh, nama saya Selin. Ini aku kasih gini aja ya, titik-titik ini adalah namanya gitu ya. Terus umur saya, titik-titik. Misalnya titik-titik ini adalah variabel gitu ya. Nah, di sini aku bikin aja misalnya int, ini aku ganti ya. Int age misalnya 21. Terus di sini misalnya aku kasih nama juga ya, char name, aku bikin sebuah variabel. Di sini aku kasih aja Selin. Hmm. Gini. Atau nggak aku sekalian ngajarin inputnya deh. Jadi misalnya nama variabelnya itu aku pengen input. Di sini cara input itu, kalau print kan dia print F ya. Kalau input itu dia scan F.
Misalnya persen S karena dia sebuah string ya, dia kan nama, sorry, kata atau enggak kalimat. Persen S, terus di sini kita panggil aja nama variabelnya, name. Terus di printf-nya gimana? Di printf-nya kita tinggal ngikutin format ini. Misalnya ini aku tinggal copy paste dulu ya, kayak gini. Bedanya titik-titik ini kan kita pengen print sebuah variabel. Nah ini kita cocokin. Nama saya, itu kan dia string ya, berarti kita printnya persen S. Di sini kita masukin persen S. Terus kita juga ketik variabelnya di sini itu adalah name. Terus di sini umur saya, kita lihat umur saya itu adalah sebuah integer. Jadi di sini kita persen D. Kita masukin. Jadi kayak fill the blanks gitu. Di sini kita masukin age. Gitu. Nah, terus di sini kita run aja misalnya. Nah, di sini dia nggak munculin apa-apa. Kenapa? Karena kita scan F dulu di sini. Jadi programnya itu nunggu kita masukin sebuah input. Di sini aku masukin aja nama aku misalnya, Selin. Nah, kalau di enter, dia baru nge-print. Nama saya Selin udah sesuai dan juga umur saya 21. Sesuai dengan yang kita assign. Gitu. Sampai sini, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau misalnya aman, di sini juga aku pengen jelasin. Kalau misalnya dia string, ini input ya. Aturan input itu kalau misalnya dia string, bisa langsung aja. Nggak usah pakai simbol apapun di depannya sini. Tapi ketika dia itu bukan string, itu dia harus ada simbol dan. Gitu ya. Jadi contohnya, misalnya aku pengen scan age aku juga ya. Di sini. Persen D, age. Nah, di sini harus kasih simbol dan di depannya. Gitu, itu aturannya input. Sisanya kalau format specifier gini-gininya itu sama ya. Sama kayak output. Gitu. Nah, di sini aku pengen jelasin juga, atau mungkin aku contohin dulu. Aku contohin biar kalian tahu problemnya di mana dulu nih. Wait. Di sini ya, kalau aku run, kalau aku masukin umur aku, dia itu pasti berikutnya bakal, oh nggak deh, wait, nih, Selin. Nah, kayak gini. Nama saya Selin, umur saya 21. Gitu, sekarang jadi dia udah berhasil, ini ya, dua-duanya diinput, bukan berdasarkan assign. Nama saya Selin dan juga umur saya 21. Sampai sini buat scan F sama printf, ada yang mau ditanya dulu nggak? Nah, itu kan deklarasinya pakai char, tapi kenapa di Hmm? bawahnya pakai persen S ya, Kak? Oh ya, jadi kalau misalnya char tadi, kan aku bilang itu satu karakter ya, persen %C. Tapi sebenarnya, jadi dia ada dua tipe kayak gini. Misalnya ini char N gitu ya. Nah, kalau yang ini, itu dia satu karakter doang. Tapi kalau yang ini, kan dia di sini ada size ya. Di sini ada size ya. Ini aku bilang aja char, terus ini nama variabel, nama var, terus di sini adalah size. Kalau misalnya deklarasi charnya itu ada size-nya, tandanya dia itu adalah sebuah string. Kenapa bisa dibilang sebuah string? Karena kalau string itu kan dia kumpulan dari beberapa karakter ya, sehingga dia bakal jadi kata atau enggak kalimat. Size ini itu tandanya jumlah max atau enggak ini maksimal karakter dalam sebuah kata atau kalimat gitu. Ini aku taruh di bawahnya aja deh biar nggak bingung. Size gitu. Sehingga kalau misalnya ada variabel yang char tapi dia ada size-nya, itu dia bakal otomatis jadi string. Tapi kalau misalnya dia yang kayak gini yang atas nggak ada size-nya, dia bisa pakai yang persen %C karena dia cuma satu karakter. Gitu. Udah jelas belum? Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin aku tunggu sampai 8.32 ya.
832 buat kalian ketik. Terus nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi juga langsung open mic aja nggak apa. Oke, kalau misalnya udah pada ketik semua dan gak ada yang nanya, aku lanjut lagi. Kita masih bahas yang scanf lagi. Di sini aku juga pengen ngasih tahu, kalau di printf kan dia bisa langsung print banyak variabel ya. Nah, di scanf juga dia bisa langsung print banyak variabel. Gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen print sekaligus age sama nama aku gitu ya. Nah, itu tinggal kayak gini aja sih. Scanf, persen S, persen D, habis itu tinggal name, terus age. Gitu. Tinggal kalian harus perhatiin aja urutannya itu harus sama gitu ya. Jadi persen S itu kan buat nama, persen D itu buat age. Gitu. Kalau misalnya ini kebalik, nanti dia juga bakal error kalau misalnya ini kebalik. Gitu ya. Jadi scanf juga sama kayak printf, dia bisa print banyak sorry, dia bisa input banyak variabel sekaligus. Gitu. Nah, terus ya gitu. Nah, ini kita coba ya. Misalnya di sini aku bikin int A, B, C.
Oh, sama declare variable juga ya. Declare variable kalau pengen declare sebuah variabel yang tipe datanya sama gitu ya. Jadi misalnya di sini aku pengen declare tiga variabel integer, bisa langsung dijadiin satu line kayak gini aja. Gitu daripada satu-satu kayak int A, terus int B, terus int C. Ini kan lama ya. Nah, itu bisa langsung dijadiin satu line kayak gini aja. Int A, B, sama C. Gitu, tinggal dipisahin pakai koma. Ini aku contoh declare banyak variabel dengan tipe data sejenis. Gitu. Nah, di sini aku pengen contohin scanf-nya. Berarti kan dia persen D 3 kali ya. Ada A, ada B, ada C. Gitu. Terus misalnya, wait, ini aku taruh atas aja. Ini. Nah, terus di sini, misalnya kita juga printf, A itu apa, terus B, terus C, B sama C juga. Kayak gini. Nah, terus di sini biar rapih, biar ada enternya gitu ya di outputnya, itu kita kasih backslash n kayak gini. Gitu, jadi artinya backslash n itu apa? Backslash n ini artinya itu adalah enter. Gitu, ini nanti banyak di printf gitu ya, dia tuh banyak simbol-simbol yang kayak gini. Gitu, nanti mereka itu sebenarnya dinamainnya itu adalah escape sequence. Gitu, tapi yang paling sering dipakai itu adalah backslash n. Itu. Jadi waktu pas kalian nanti masuk kuliah itu nanti ada satu website namanya itu adalah SOCS. Gitu ya. Di situ nanti dia bakal keluar soal sama nanti eh ada soal mingguan sih. Soal mingguan. Terus nanti kalian bakal submitnya itu di website itu juga. Nah, nanti di setiap jawabannya itu kan dia pakai printf ya, printf kayak gini atau nggak pakai puts juga bisa. Ini ya, ada satu jenis lagi puts namanya. Nanti aku jelasin apa bedanya sama printf. Tapi di SOCS itu dia tuh sensitif banget. Jadi kalau misalnya jawaban kalian udah benar, tapi kalian lupa backslash n ini, itu dia tetap bakal error. Dia tetap bakal bilang jawaban kamu salah. Gitu, jadi harus perhatiin banget di printf-nya itu di terakhirnya harus dikasih backslash n. Gitu, enter. Jadi ini kalau misalnya aku run, nih kalau aku run, aku contohin aja. Ini misalnya 1, 2, 3 gitu ya, si ABC-nya. Nah, jadi dia ke enter gitu. Jadi ini A sama dengan 1, terus enter. Jadi mereka di bawahnya. B sama dengan 2 enter. C sama dengan 3. Gitu, ini aku contohin kalau backslash n yang nggak ada, itu nanti dia bakal jadi di sampingnya. Ini kalau aku run ulang, tuh, dia bakal jadi di sampingnya. Karena dia nggak ada enter nih, di yang si B-nya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Buat ketika kita declare atau input multiple variable sekaligus sama yang backslash n. Oke, kalau aman bisa diketik lagi dulu ya. Terus aku, oh ini deh, sekalian, oh iya nggak apa deh, ketik lagi dulu aja. Terus nanti baru aku jelasin yang puts. Apa bedanya sama si printf.
Ah ya, sama nanti kalian jangan lupa di run juga ya. Di run aja cobain barangkali ada typo atau apa. Kalau ada error nanti tanya aja nggak apa-apa. Ini paling aku tunggu sampai 8.44 deh. Oke. Kayaknya udah nggak ada ngetik lagi ya. Nah, ini aku lanjut aja. Bedanya put sama printf tuh apa? Bedanya itu di sini aku tulis dulu ya karakteristiknya. Kalau printf kan dia bisa pakai format specifier. Kalau puts itu dia nggak bisa. Dia nggak bisa pakai format specifier. Terus kalau printf itu dia harus enter manual gitu ya. Jadi enter manual tuh maksudnya apa? Maksudnya itu kasih ini backslash n. Jadi kalau mau ada enter di terakhirnya itu harus kasih backslash n secara manual. Tapi kalau puts itu dia otomatis ada enter di akhir. Gitu. Jadi tanpa ditambahin backslash n dia otomatis ada enternya. Gitu. Jadi contohnya ya di sini. Aku taruh sini deh. Misalnya ini puts gitu ya. Terus ini aku bilang aja ini printf. Sama di atasnya juga ini aku bilang ini printf. Nah ini kalau aku run, dia kayak gini. Kalau kamu, kalau kalian lihat gitu ya, ini printf, dia kan nggak ada enter otomatis ya, dia kudu enter manual. Dan di sini dua-duanya yang printf aku nggak kasih backslash n sama sekali. Jadi makanya si putsnya itu dia bakal ada di sebelahnya. Terus di sini ini puts, walaupun di sini aku nggak kasih backslash n, dia tetap bakal ke enter. Gitu di terakhir sini yang aku blok, dia tetap bakal ada enter. Sehingga dia ini printf-nya ada di bawah. Gitu. Jadi bedanya itu sih. Bedanya yang satu nggak bisa pakai format specifier, si puts, tapi ada enternya otomatis. Sedangkan yang printf itu dia bisa pakai format specifier, tapi enternya manual. Gitu. Itu bedanya puts dan printf ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Buat puts sama printf. Kalau aman, bisa diketik dulu aja sih. Wait, ya, bisa diketik dulu aja di sini ya. Yang ini ya, notes ini sama ini. Paling aku tunggu sampai 8.48 ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Nah, paling kalau misalnya aman, ini aku kasih satu soal simpel buat dibawa pulang. Terus kalian kerjain aja pas kalian senggang gitu ya. Nanti kalau em, ada yang udah kelar kerjain, bisa PC. Kalau Discord aku jarang on sih. Nanti aku kasih line aku aja. Nanti kalian bisa PC line aku jawabannya atau kalian mau nanya gitu ya juga boleh. Ini paling aku kasih aja soal misalnya input nama, NIM, sama jurusan, sama IPK gitu. IPK itu dalam bentuk desimal ya. Jadi nanti kalian pakai double. Terus outputnya itu aku pengen kayak gini. Nama saya adalah ini nanti berarti namanya gitu ya. Terus nim saya koma nim saya gini saya titik aja deh. Titik saya merupakan mahasiswa BINUS jurusan titik-titik dengan nim titik-titik terus terakhir IPK saya titik-titik gitu. Outputnya nanti aku pengen kayak gini. Gitu nanti kalau ada yang udah kerjain terus mau dicek gitu ya jawabannya benar atau salah, kalian bisa PC aja fotoin SS gitu ya, SS code kalian ke line aku. Line-nya aku taruh di Discord deh, aku taruh di general chat with. Itu ya, line ID-nya. Gitu kalau misalnya kalian mau nanya-nanya juga tentang session satu ini atau tentang BINUS nanti gitu ya. Penasaran semester satu gimana, tanya-tanya juga aja nggak apa. Atau kalau mau nanya kalau ini yang stuck atau ada error juga tanya aja. Gitu. Session satu masih gampang sih, dia masih pure variable tipe data input output doang. Nanti kalian mulai pusing itu ketika di recursion sih, di recursion itu mulai pusing. Tapi mungkin kalau masuk udah looping sama array juga itu mungkin udah pusing sih. Sekitar session 4 atau 5 ya I think. Iya, kayaknya 4 atau 5 deh. Kalau recursion itu terakhiran sih, recursion session 7 mungkin recursion. Gitu. Ini kalian bisa diketik dulu aja PR-nya. Terus ya gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak tapi di session satunya? Barangkali ada yang bingung input output atau tipe data atau udah aman semua. Ini paling aku kasih waktu sampai 8:53 ya. Buat nungguin ada yang nanya sama kalian ketik soalnya. Ini aku bilang aja latihan soal. Sorry. Nih latihan soal. Oke. Oke.
Karena nggak ada yang nanya dan udah jelas semua ya, berarti ini paling session satu kita sampai sini sih. Gitu, nanti kita ketemu lagi di session 3. Soalnya session 2 itu beda pengajarnya. Gitu, paling aku izin and meeting for all ya semuanya buat session satu ini. Thank you buat yang udah datang sama udah ngikutin. Thank you, Kak. Ya, makasih Yuk. Thank Kak. you, Kak.